Ya pemirsa, dapat kami informasikan saat ini kami sedang berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana tempat kami melaporkan saat ini adalah kawasan yang paling terdampak cukup parah dari 5 kecamatan lainnya daripada Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anda bisa saksikan di kawasan kami melaporkan ini rumah, tempat ibadah dan juga persawahan daripada warga ini sudah tertimbun lumpur pasca terjadinya cuaca ekstrim ataupun banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di kawasan ini. Dan memang untuk data yang kami terima hingga sampai saat ini sejumlah 74 korban ini dinyatakan ataupun dikabarkan meninggal dunia, di mana untuk terkait laporan orang hilang ini masih sebanyak 78 orang lagi. Di mana kalau dapat kami bisa informasikan, kami rincikan bahwa memang terkait total jumlah 74 orang yang meninggal ini dibagi daripada 5 kecamatan daripada Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana ini kalau kita bahas untuk Kecamatan Palembayan, dari Kampung Tengah korban meninggal ini sebanyak 7 orang, dan Kampung Timur ada 9 orang, sementara Subarang Ala ini ada 17 orang dinyatakan meninggal dunia. Adapun juga terkait korban meninggal dunia, yang mana memang untuk sebagian korban ini sudah berhasil teridentifikasi, yang sudah tahu namanya maupun juga lokasi tinggal. Namun ada beberapa korban meninggal dunia ini masih belum teridentifikasi, sehingga kepolisian ini juga masih melakukan upaya untuk melakukan identifikasi guna untuk mengetahui daripada asal korban maupun juga nama dari korban. Dan untuk hingga sampai saat ini BNPB dan juga stakeholder terkait ini memastikan bahwa terkait logistik maupun juga perlengkapan para korban ini tercukupi dan bisa meringankan bagi para korban yang pasca terjadinya cuaca ekstrim yang terjadi pada 25 November hingga sampai kemarin ini sudah mulai berangsur normal, dan tidak untuk saat ini memang untuk cuaca ini sangat cerah sekali. Namun untuk akses di belakang saya ini adalah jalur utama, di mana di belakang saya ini bisa menuju Pariaman dan juga untuk di arah depan saya ini menuju Bukit Tinggi, sehingga ini jalur harus bisa bergantian, yang mana memang untuk lumpur ini masih sangat tinggi dan sehingga masyarakat harus perlu hati-hati. Di mana esok hari nantinya perlu kami informasikan ini pihak kepolisian akan dan juga Basarnas maupun juga BNPB ini masih terus berupaya untuk mencari ke-78 orang lainnya yang masih dinyatakan hilang, dan nantinya esok hari akan dikerahkan satu pesawat Basarnas guna untuk mempercepat proses evakuasi para korban yang masih hilang sampai saat ini. Dari Sumatera Barat, Indra Setiabudi, Bagus Prastiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca dikepung banjir bandang, SPBU di Aceh Tenggara diserbu pengguna kendaraan bermotor. Antrian bahkan mengular hingga 2 km. Antrian pengendara terjadi di SPBU di Desa Lawehi, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Kemudian warga juga mengaku khawatir kehabisan stok BBM akibat membludaknya antrian. Kemudian juga petugas terpaksa akhirnya membatasi pembelian BBM. Makan bergizi gratis kini dialihkan untuk membantu warga korban bencana di Aceh. Sebanyak 52 SPPG Aceh sejak kemarin membagikan lebih dari 185.000 paket MBG ke 11 kabupaten kota yang terdampak bencana banjir bandang. Ratusan ribu paket MBG dibagikan kepada warga korban bencana banjir yang tersebar di 11 kabupaten kota di Aceh. Namun sejumlah daerah belum bisa disalurkan bantuan makanan karena masih terisolasi. Wilayah tersebut diantaranya adalah Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Bener Meriah. BGN juga memaksimalkan fungsi dapur MBG untuk menyalurkan bantuan bencana. Sementara banjir bandang terjang Aceh Tenggara Aceh. Banjir Aceh November 2025 menjadi banjir Aceh terparah sejak 25 tahun terakhir.
Hujan lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Sebanyak 16 kecamatan dan 98 desa dilaporkan terdampak, sementara 23 warga dinyatakan hilang. Banjir bandang terjadi sejak Rabu malam akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut sepanjang pekan. Banjir ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Aceh Tenggara, dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses komunitas dan transportasi. Setelah sempat 2 hari terjebak banjir, istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, akhirnya nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Sewa, pakai motor TPO Permata Alam. Ya, pemirsa, seperti inilah kondisi istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, saat berada di dalam truk tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantebruh, Simpang Senundon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Namun tanpa diduga, banjir justru semakin besar hingga rombongan terjebak di jalanan. Setelah 2 hari terlunta-lunta, Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah yang tengah melintas. Ya pemirsa, jumlah korban meninggal dunia di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus melonjak. Bahkan hingga kini total korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang lainnya masih belum ditemukan. Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat termasuk wilayah yang cukup parah terdampak akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu. Tidak hanya di Kecamatan Pelambayan, cuaca ekstrim juga melanda di beberapa kabupaten Agam lainnya, seperti Kecamatan Malalak, Tanjung Raya, Palupuh, dan Matur. BNPB dan tim SAR gabungan terus melakukan pendataan dan juga melakukan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menerapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung dari tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember mendatang. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus meningkat. Hingga kini korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang dilaporkan hilang. Dan berikut liputan Indra Setiabudi dan juru kamera Bagus Prasetya.